Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya David Aryastia Febrian Susanto dari kelas 2 D3 ITA NRP 31205017. Baik, pada tugas workshop pemrograman framework ini, saya akan menjelaskan modul dari materi yang kedua yang judul Y2 Installation. Baik, di sini saya langsung saja masuk ke dalam modulnya. Baik, untuk modul materi yang kedua, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginstal framework Y2. Baik, di sini untuk instalasi framework Y2 ini ada dua cara untuk menginstal Y2 framework. Yang pertama yaitu mengcopy dari template, lalu yang kedua menggunakan komposer yang mungkin direkomendasikan. Di sini ada dua jenis template untuk Y2, yaitu basic template dan juga advanced templates. Berbeda dengan basic template yang hanya terdiri dari satu aplikasi, advanced template terdiri dari dua aplikasi yaitu front end dan back end. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginstal basic template dengan cara mengcopy template atau dengan cara menggunakan file arsip yang saya download dari file dari website resmi Y2 Framework. Jadi untuk tutorialnya yang pertama, pastikan kita memiliki web server, contohnya Apache dengan dukungan PHP. Nah, di sini saya sudah menyiapkan perangkat lunak yang disebut XAMPP untuk web server saya, di mana nanti saya menggunakan Apache dan juga MySQL untuk database. Lalu selanjutnya saya akan mendownload file template Y2 Basic dari website yframework.com. Lalu selanjutnya saya akan ekstrak file hasil download tadi atau hasil downloadan dari Y2 Basic ke dalam file atau folder yang dapat diakses dari web, yang dapat diakses oleh web server saya. Selanjutnya saya akan membuka file config/web-php di mana saya akan mengisikan kode rahasia untuk cookie validation key-nya. Selanjutnya untuk bagian terakhir kita akan mengecek instalasi kita. Jika instalasi selesai, kita dapat langsung mengakses aplikasi dengan melalui web server kita yaitu localhost basic ini adalah nama dari folder yang kita ekstrak /web. Nah, saya akan praktekkan. Nah, di sini untuk web servernya, di sini saya menggunakan XAMPP. Di sini saya akan nyalakan terlebih dahulu untuk Apache dan MySQL. Nah, selanjutnya saya akan mendownload file template basic Y2 Basic dari websitenya yframework.com. Sini saya langsung saja. Nah, di sini saya masuk ke website resmi PHP Framework, di mana untuk mendownload bisa kita lihat di sini download framework. Nah, di sini untuk downloadnya ada tutorial untuk install via Composer, ada install menggunakan arsip file. Nah, untuk tutorial yang pertama kita akan menggunakan via arsip file, di mana di sini saya akan download basic application template dan advanced application template. Nah, di sini karena saya sudah mendownloadnya, saya telah mendownload untuk filenya. Di sini saya akan mengekstraknya. Nah, file tersebut akan saya ekstrak ke dalam folder yang dapat diakses oleh web server saya di XAMPP. Karena saya menggunakan XAMPP, di sini saya akan membuat sebuah file folder baru yang akan saya beri nama Y2. Nah, folder ini berguna untuk apa? Folder ini berguna untuk menampung hasil dari ekstrak folder yang telah saya buat tadi. Nah, sini akan saya namai Y2, di mana saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginstal Y2 menggunakan arsip file, baik dari basic template dan advanced template di sini. Lalu selanjutnya saya akan ekstrak basic template-nya ke dalam folder yang dapat diakses oleh web server saya. Saya ekstrak ke dalam C htdoc. Nah, di sini saya telah membuat folder Y2. Saya ekstrak di sini. Nah, kita lihat. Nah, di sini dia sudah mengekstrak. Nah, maka selanjutnya saya akan masuk ke dalam text editor untuk mengedit beberapa file yang diperlukan. Nah, untuk text editor ini
sebenarnya bisa bebas menggunakan text editor apa saja, tetapi saya menggunakan text editor yang cukup populer di sini, yaitu saya menggunakan Visual Studio Code yang juga free. Nah, di sini saya akan masuk ke folder saya, folder basic template saya yang telah saya ekstrak tadi. Saya masuk ke C, SMPP, lalu htdoc. Sini saya masuk ke Y2. Nah, saya masuk ke basic template-nya. Mohon maaf. Di sini saya akan masuk ke folder Y2 saya. Pada folder basic template. Sini select folder. Nah, setelah saya mengekstrak hasil template via template basic template, nah di sini artinya saya sebenarnya sudah berhasil untuk menginstal framework Y2 tersebut. Nah, tapi sebelum itu saya harus membuka file config web PHP, kemudian saya akan mengisi cookie validation key-nya di sini. Di sini saya akan isi config web.php di mana saya akan isi cookie validation key. Nah, untuk cookie validation key-nya kita isi terserah. Kita akan isi apa? Saya isi misalnya nasi goreng. Saya klik save. Nah, setelah selesai, kita akan mencoba mengakses aplikasi web basic template kita yang ke dalam web server kita menggunakan web server yaitu localhost slash. Nah, karena folder web server yang dapat diakses oleh web server saya TikTok, saya langsung saja localhost. Nah, saya simpan di y2/basic/web. y2/basic/web. Ini kita lihat kembali y2/basic/web, kita akan akses. Nah, kita lihat di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, kita lihat di sini ada tampil congratulations, kita telah sukses untuk membuat Y Power Application yang pertama, khususnya basic web. Nah, selanjutnya setelah saya selesai mengkonfigurasi instalasi basic template, nah di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginstal advanced templates dengan menggunakan archive file tadi atau mengekstrak. Sebenarnya untuk caranya hampir sama, yaitu memastikan web server ada, lalu mendownload Y2 Advanced dari website. Tadi saya sudah mendownloadnya. Saya akan ekstrak hasil download ke lokasi yang diakses oleh web atau web server saya. Nah, setelah saya ekstrak, saya akan menggunakan command prompt di mana saya masuk ke folder advanced template tadi. Saya akan menggunakan perintah php init. Saya akan pilih no development. Nah, setelah itu saya akan membuat sebuah database baru menggunakan php-myadmin. Karena saya menggunakan exam, maka saya akan membuat database baru di php-myadmin. Dan saya akan mengubah file common config main local untuk setting database name dan lain sebagainya. Nah, setelah saya men-setting database, saya akan migrate database dengan cara menjalankan perintah php y-migrate. Nah, setelah itu instalasi selesai, kita akan mengakses aplikasi. Karena tadi advance ada 2 aplikasi, yaitu kita akan mengakses untuk pada file advanced template tadi front end/web dan back end/web. Baik, saya akan coba praktikkan kembali. Nah, di sini saya akan ekstrak file advanced templates ke dalam file yang dapat diakses oleh web server saya di C, SMPP, htdoc, di Y2. Nah, di sini saya akan akses ekstrak di sini. Nah, kita tunggu sebentar. Sambil menunggu, saya akan masuk saja ke dalam foldernya, ke folder daripada advanced ini sendiri. Saya select folder, mungkin tidak apa-apa, saya masuk. Nah, sambil menunggu proses ekstrak, saya
sudah masuk ke folder advanced template sambil menunggu. Lalu selanjutnya adalah saya akan menggunakan command prompt. Nah, setelah saya ekstrak di sini, ekstraknya hampir selesai, saya akan menggunakan command prompt untuk menjalankan perintah php init. Nah, di sini saya akan menjalankan command prompt. Saya akan masuk ke dalam file folder advanced template yang telah saya ekstrak tadi. Nah, di sini saya akan copy saja. Di sini sudah selesai. Saya akan masuk ke directory advanced template. Nah, saya akan memasukkan perintah php init. Saya klik enroll. Nah, apakah Anda ingin menginisialisasi application development? Saya pilih yes. Nah, dia akan start generalization. Nah, initialization complete. Nah, yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat database baru dengan menggunakan phpMyAdmin di sini. Saya membuat database. Nah, di sini saya masuk ke database. Nah, di sini saya akan membuat database baru dengan nama advance. Saya klik create. Nah, di sini sudah membuat database baru. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke folder dari advanced template, di mana saya akan masuk ke common, lalu selanjutnya config main.php. Di sini main local.php. Nah, di sini adalah settingan dari database, baik database name, host, localhost-nya, database name-nya adalah advance, maka saya namai advance. Nah, setelah saya mengedit daripada pengaturan database name-nya di main local.php di sini, di text editor saya pada folder advanced template. Selanjutnya saya telah membuat database yang namanya juga saya sesuaikan. Lalu saya akan masuk command prompt dengan menggunakan perintah. Saya akan memigrate database saya di sini dengan menggunakan perintah php migrate di sini. Saya akan memigrate database dengan cara menggunakan perintah command prompt php migrate. Migrate. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Apakah saya ingin migration? Yes. Nah, di sini dia akan create table user. Nah, di sini migration telah di-apply atau sukses. Nah, selanjutnya kita akan lihat terlebih dahulu di database kita pada advance di sini. Apakah dia termigrasi? Ya, dia sudah berhasil untuk memigrasi database. Ya, karena namanya juga sama. Selanjutnya saya akan mengakses aplikasi web yang telah saya buat tadi. Instalasi selesai, saya akan mengakses aplikasi web di sini dengan localhost saya. Web server saya ada localhost / karena tadi saya memberikan folder y2 yang akan dapat diakses oleh web server saya /y2 karena advanced template adalah advanced /web mohon maaf y2 /advanced /frontend /web, karena tadi advanced template ada dua aplikasi front-end dan juga back-end. Jadi localhost /y2 /advanced /frontend /web. Nah, kita tunggu sebentar, terus loading. Nah, di sini kita sudah successfully untuk menginstalasi basic advanced template. Mohon maaf, saya setelah selesai menginstalasi advanced template sehingga dia ada tulisan congratulations, kita telah sukses membuat e-port application. Lalu selanjutnya saya akan mencoba mengakses back-end-nya. Karena tadi advanced template ada dua, yaitu front-end dan back-end. Kita akan mengakses localhost advanced back-end. Nah, di sini dia akan masuk ke user login-nya. Nah,
di sini hal yang saya lakukan adalah untuk dapat login ke aplikasi web, kita harus mendaftar dahulu dengan menu sign up. Setelah saya berhasil, nah di sini saya akan sign up. Di sini sign up, user yang pertama melakukan sign up akan jadikan the creator atau super admin. Di sini akan saya kasih username dari 123 contohnya, lalu emailnya ini, lalu untuk password saya akan masukkan sama. Lalu saya akan sign up. Nah, saya berhasil sign up di sini. Oke, lalu selanjutnya saya akan klik login untuk mengakses user login, di mana user yang pertama kali sign up akan jadikan the creator atau super admin. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada tulisan incorrect username or password. Artinya apa? Username kita masih inactive atau belum aktif. Kita masuk ke database advance. Cara mengubahnya adalah kita masuk ke user di sini. Lalu selanjutnya kita akan setting, kita lihat statusnya dia masih 9. Status 9 artinya inactive. Cara mengubahnya adalah kita ubah menjadi aktif, yaitu dengan memasukkan nominal adalah 10. Kita klik OK. Nah, di sini artinya apa? Dia sudah aktif. Kita coba login lagi. Fit 123. Dia akan login. Nah, dia sudah aktif ya usernya. Nah, mengapa seperti itu? Karena kita coba untuk melihat ke dalam text editor untuk mengubah settingan user yang tadi inaktif. Nah, jika melalui text editor, kita akan masuk ke dalam models di sini user.php. Nah, kita lihat di sini ada status di mana untuk status delete yaitu 0, status inaktif 9. Di database tadi statusnya user adalah 9, artinya inaktif, sehingga saya ubah menjadi aktif menjadi 10. Nah, di sini ada status default value-nya adalah statusnya inaktif ya untuk user. Nah, sehingga di sini untuk defaultnya akan saya ganti menjadi statusnya aktif. Oke, kita Ctrl save, kita refresh. Oke, ya sudah aktif. Lalu selanjutnya kita logout saja. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tutorial instalasi selanjutnya, yaitu instalasi menggunakan Composer. Nah, di sini U2 direkomendasikan untuk diinstal menggunakan sebuah Composer. Nah, dengan menggunakan Composer, maka proses update dan penambahan komponen atau extension akan lebih mudah. Untuk menginstal U2 dengan Composer, maka lakukan hal berikut. Nah, di sini saya hapus dulu. Nah, terus di sini saya akan menginstal Composer. Nah, tetapi di sini saya akan menginstal Composer. Nah, untuk tutorial install Composer sendiri habis sama Composer, kita masuk ke website resmi Composer, Get Composer. Seperti biasa, kita download saja di sini. Nah, untuk instalasinya di sini kita download di sini untuk Composer Setup X-nya. Nah, karena saya sudah menginstal sebelumnya, maka saya sudah menginstalnya. Nah, di sini ada perintah Composer Global Required fxp/composer asset plugin. Ini ada perintah untuk membuat untuk menginstal aset plugin dari Composer. Tetapi di sini jika Composernya versinya lebih dari 2, kita tidak perlu menuliskan perintah untuk menginstal Composer ini karena dia sudah include. Nah, di sini saya coba untuk melihat versi Composer saya dengan cara Composer min version. Nah, Composer saya di sini adalah 2.1.12 di atas versi 2, sehingga saya tidak perlu melakukan Composer asset plugin. Nah, di sini ada buat token GitHub.com hanya perlukan sekali saja. Nah, untuk menginstal Y dengan Composer, di sini saya akan mempraktekkan 2 cara, yaitu menginstal Composer, menginstal framework Y2 basic template, dan menginstal Y2 Advanced Templates dengan menggunakan Composer. Nah, saya akan langsung saja menginstal Y2 Basic Template. Nah, di sini saya akan membuat folder baru lagi yang dapat diakses oleh web server saya.
di mana saya akan membuat folder baru yang akan saya beri nama y/composer. Artinya apa? Artinya saya menginstal y tersebut via composer. Oke. Nah, di sini. Nah, oke. Artinya di sini folder y composer saya sudah masuk. Nah, saya akan masuk saja ke command prompt, saya copy direktorinya. Nah, di command prompt ini saya akan masuk ke direktori yang diakses oleh web server saya di smpp@talk y2 advance. Di sini belum saya copy. Di sini saya akan copy address. Lalu saya klik. Nah, di sini saya akan masuk ke direktori yang dapat diakses oleh web server saya di smpp@talk y2 composer. Sini TikTok. Oh, saya salah, mohon maaf. Jadi saya akan masuk ke smpp TikTok y2 composer. Sini y2 composer. Saya akan membuat file baru di sini dengan nama folder baru y2 composer. New. y2 composer. Nah, di sini saya akan masuk ke direktorinya, saya kopikan. Lalu di sini saya akan masuk ke direktori y2 composer. cd y2 composer. Oke. Nah, di sini yang pertama saya akan melakukan instalasi basic template. Untuk instalasi basic template dengan cara composer create project prefer this ysoft /y2 app basic. Nah, di sini adalah nama dari foldernya. Nama default foldernya adalah basic, tapi di sini untuk nama foldernya bisa kita ganti. Di sini saya langsung saja. Saya akan membuat composer create project untuk basic template-nya. Saya klik enter. Nah, di sini kita tunggu dia untuk mendownload. Nah, untuk lama atau tidaknya instalasi ini di Composer tergantung pada jaringan komputer dan device komputer itu sendiri. Nah, untuk itu di sini nanti saya akan langsung mempercepat saja untuk menunggu loading menginstal komposernya. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita tadi menginstal Composer dengan menggunakan Composer Create Project, nah di sini setelah itu di sini ada tulisan untuk successfully install Composer. Nah, di sini artinya apa? Composer yang telah kita install tadi terinstall dengan baik dan sudah selesai diinstal. Nah, oke. Selanjutnya setelah saya menginstal basic template, kita akan lihat di folder y2 composer. Nah, di sini sudah ada basic template-nya, folder basic template dari y2 framework. Nah, saya akan masuk ke dalam folder basic template tersebut dengan open folder. Saya akan masuk di folder C, smpp, tutup. Lalu selanjutnya, saya akan masuk y2 composer, pilih basic. Nah, di sini kita lihat, saya akan melihat pengaturan cookie validation yang terdapat pada common config web.php. Di sini pada bagian config, di sini adalah basic template yang saya install melalui Composer. Kita lihat di sini. Nah, untuk cookie validation key-nya dia sudah terisi secara random kan, sehingga kita tidak perlu mengisi cookie validation key-nya.
Nah, setelah itu saya akan mencoba mengakses file saya tadi, file web aplikasi basic template yang saya install via Composer. Nah, di sini pada localhost. Nah, untuk folder yang diakses oleh website server saya adalah y2 composer/basic/web. Localhost /y2 composer/basic/web. Kita lihat di sini. Kita coba perhatikan lagi. Iya. Kita tunggu sebentar karena sedang login. Nah, di sini kita juga sudah berhasil untuk menginstal Y2 Framework via Composer. Yang mana yang saya install adalah Y2 Basic Templates. Nah, selanjutnya saya akan menginstal Y2 Framework Advanced Templates via Composer. Sebenarnya caranya hampir sama, tetapi ada yang berbeda, yaitu dalam pembuatan database dan memigrate database tadi. Nah, baik. Di sini saya akan close saja. Nah, saya akan menginstal Y2 Advanced Templates-nya. Nah, sebenarnya hampir sama untuk perintahnya. Di sini saya akan close. Lalu saya akan membuka command prompt baru, di mana saya akan masuk ke dalam directory. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam directory Y2 Composer, yang artinya saya menginstal Advanced Template ini melalui via Composer. Oke, saya masuk Y2 Composer. Nah, selanjutnya saya akan install Advanced Template-nya. Di sini akan saya ubah. Sebenarnya sama Composer Create Project, prefer this use of Y2 App Advanced. Sini nama foldernya saya beri nama Advanced saja secara default. Klik enter. Nah, kita lihat dia sedang membuat atau menginstal. Nah, untuk proses instalasinya sebenarnya tergantung dari jaringan dan juga device komputer itu untuk lama atau cepatnya instalasi sendiri. Nah, di sini saya akan next saja untuk proses instalasinya untuk mempersingkat. Di sini saya akan next terlebih dahulu. Nah, setelah proses instalasi tadi yang mungkin cukup lama pada device saya, di sini saya sudah selesai untuk menginstal Advanced Templates-nya. Di sini kita lihat, di sini dia sudah ada Advanced Template di folder Y2 Composer saya. Nah, di sini selanjutnya saya akan membuka folder Advanced Template yang saya install via Composer tadi. Saya akan buka folder Y2 Composer, IC, SMPP, htdoc, lalu saya masuk ke Y2 Composer, Advanced, kita akan select folder. Di sini saya akan masuk ke Advanced. Nah, seperti biasa tadi hampir sama seperti mendownload file archiving. Untuk langkahnya, yang pertama pastinya saya akan mendownload membuat database, karena di dalam Advanced Template ini ada dua aplikasi, yaitu front end dan back end. Nah, untuk back end sendiri kita perlu yang namanya database. Nah, di sini saya akan membuat database baru. New. Nah, saya beri nama di sini adalah Advanced. Di sini akan saya membuat nama Advanced Composer. Saya membuat database baru dengan nama Advanced 2 Composer. Akan berbeda. Nah, di sini saya buat nama Advanced 2 Composer. Kita minimize untuk database yang pertama tadi. Nah, ini Advanced 2 Composer untuk database saya, di mana saya membuat database name Advanced 2 Composer. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam folder Advanced Template saya tadi, cd. Saya akan masuk
ke dalam advance. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam folder advanced template yang saya install via Composer. Nah, di sini saya akan menuliskan perintah PHP ini yang akan berfungsi untuk mendevelop advanced template itu sendiri, PHP ini. Oke, saya klik no, saya pilih yes, start installation. Nah, installation complete. Nah, selanjutnya saya membuat database yang saya beri nama Advent to Composer, di mana database ini, nama database ini akan saya sesuaikan di dalam text editor saya di folder Advanced Template di common configs web.php main local.php di sini. Nah, di sini untuk DB kelasnya Y2 Advanced ya. Saya DB name-nya saya sesuaikan dengan nama di sini Advanced 2/composer. Advanced 2_composer. Advanced 2 composer. Nah, kita cocokkan kembali apakah sudah sama. Advanced 2_composer. Kita save. Oke, setelah sama kita akan masuk lagi ke CMD command prompt. Saya akan memigrate database dengan cara mengetikkan php ymigrate. php ymigrate. Ada di sini migration, creating migration tabel. Kita pilih yes. Nah, migrated successfully. Kita lihat lagi di database Advanced to Composer. Nah, kita sudah berhasil untuk memigrate database. Selanjutnya, kita akan mengakses aplikasi kita, Advanced Templates, yang berada di localhost. Folder yang diakses oleh web browser saya berada di Y2 Composer di sini. Y2 Composer /advance. Nah, karena tadi ada dua aplikasi, nah di sini saya akan mengakses terlebih dahulu untuk front end-nya, front-end/web. Kita lihat di sini localhost Y2 Composer, artinya di sini saya menginstal Y-nya itu versi Composer atau dengan Composer. Kita lihat di sini sudah sukses, congratulations. Kita sudah selesai membuat Y Power Application Advanced Templates. Lalu saya juga akan mengakses untuk backend-nya. Salah. Oh, mohon maaf, salah. Front end ini saya ubah menjadi backend. Nah, dia akan masuk ke login lagi. Nah, selanjutnya kita akan sign up. Kita akan sign up, di mana tadi seperti tutorial yang pertama, user yang sign up pertama dia akan menjadi the creator atau super admin. Saya akan masuk ke David 123, username-nya sama 12345. David tidak ada ya sini, saya David. Oke, saya sign up. Nah, saya sudah berhasil sign up di sini. Yes, downloading. Nah, sudah berhasil sign up. Selanjutnya kita akan sign up. Saya akan login. Ini David. Lalu saya akan buat password David. Nah, saya login. Nah, di sini incorrect username password. Nah, seperti tadi bahwasanya user yang telah saya sign up tadi, user yang saya telah masukkan, dia usernya masih inaktif. Artinya apa? Artinya kita harus mengubah user yang inaktif tadi menjadi aktif. Nah, statusnya 9 kan inaktif. Saya edit menjadi status 10. Saya klik enter. Nah, saya coba kembali apakah dia bisa login. Nah, kita lihat dia sudah login. Nah, selain itu untuk melihat status aktif inaktif tadi, nah sebenarnya kita juga dapat men-set dari
text editor pada folder advanced template tadi di bagian model user.php. Nah, di sini kan ada status untuk status delete 0, status inaktif 9, status aktif 10. Nah, kita lihat di sini bahwasanya dia untuk defaultnya statusnya masih inaktif. Kita jadikan aktif saja. Nah, untuk usernya statusnya aktif. Saya klik save. Saya refresh. Nah, selesai. Di sini saya sudah berhasil login. Lalu selanjutnya saya akan logout. Nah, saya sudah logout. Nah, baik, itu adalah tutorial instalasi YFramework baik menggunakan copy template atau menggunakan arsip yang saya download secara online di YFramework, dan juga bagaimana cara menginstal YFramework dengan menggunakan Composer. Nah, baik. Jadi ini adalah kebutuhan-kebutuhan jika kita menginstal YFramework menggunakan Composer. Yang pasti kita harus menginstal Composer itu dan juga menginstal Composer Asset Plugin. Tetapi di sini Composer Asset Plugin-nya hanya perlu diinstal 1 kali. Nah, lalu selanjutnya jika Composer kita versinya lebih dari 2, maka kita tidak perlu menggunakan menginstal Composer Asset Plugin ini karena dia sudah include di dalamnya. Nah, lalu selanjutnya kita buat token di GitHub. Di sini seperti biasa sign in, website, nah masuk ke setting personal access, klik tombol generate, lalu copy token. Nah, di sini kita menginstal Y2. Nah, di sini menginstal Y2-nya adalah versi Composer seperti yang telah saya praktikkan tadi. Lalu UI requirement checker. Nah, kita akan mencoba mengecek UI requirement checker. Nah, saya akan cek terlebih dahulu untuk basic UI requirement checker basic saya. Jadi kita dapat melakukan pengecekan web server apakah sudah memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh aplikasi berbasis GUI. Saya akan melakukan UI requirement checker di sini untuk yang saya install versi download archiving file tadi. Saya akan melihat dulu untuk yang saya install versi archiving file y2/basic di sini dengan cara memegang localhost. Nah, y2/basic/ sini requirement.php requirement.php. Kita lihat, nah di sini PHP 5.4 atau high require telah di-require. Nah, di sini hanya ada tidak ada notice merah atau red. Di sini hanya ada warning, tetapi warning dapat kita kesampingkan, tidak apa-apa. Lalu di sini saya akan cek requirement checkernya untuk advance yang saya install versi download file localhost y2 advance requirement .php. Kita lihat, nah di sini juga sama, tidak ada yang fail atau merah, notisnya warning, tapi tidak apa-apa. Nah, selanjutnya saya akan cek instalasi requirement checker yang saya install versi Composer localhost y2 Composer. Nah, tadi sudah saya install versi Composer. Saya akan cek terlebih dahulu untuk basics/requirement.php. Nah, sini ya sama. Your server configuration satisfy minimum requirement, artinya sudah lengkap. Lalu selanjutnya yang advance juga localhost/y2 composer basic/requirement.php. Oh, tadi basicnya sudah.
Saya akan yang advance versi instalasi Composer requirement.php. Kita lihat. Nah, untuk application requirement checkernya juga sama ya. Tidak ada yang notice red atau di sini hanya ada warning, tetapi tidak apa-apa, tidak masalah. Itu yang lainnya pass, yang artinya tidak ada masalah. Nah, baik, itu adalah cara mengecek requirement checkernya. Nah, jadi untuk instalasi dengan menggunakan download atau mengcopy template download saving filenya sudah berhasil dan via komposernya juga sudah berhasil. Lalu selanjutnya di sini ada struktur directory. Nah, jadi struktur direktorinya seperti ini untuk basic. Nah, baik, mungkin sekian tutorial dan penjelasan dari saya dari instalasi G2 baik melalui versi download file atau archiving file maupun melalui versi Composer untuk instalasinya. Baik instalasi download file, download archiving file maupun via Composer, baik yang versi basic template dan advanced templates. Sekian presentasi penjelasan tutorial instalasi G2 framework dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan juga salah dalam menjelaskan. Terima kasih. Selamat siang.